Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang perhitungan sediaan isotonis dengan metode penurunan titik beku untuk memenuhi salah satu mata kuliah formulasi dan teknologi sediaan steril yang diampu oleh Ibu Apoteker Fatnur Sani, S.From, M.From, di mana anggotanya terdiri dari Indira Melisa, Iski F. Liani, Nopela Sari, Lydia Naomi, Nurhaliza, dan Tri Rahmawati. Suatu larutan dikatakan isotonis ketika tekanan osmotik larutan obat sama dengan tekanan osmotik cairan tubuh. Sedangkan hipotonis ketika tekanan osmotik larutan obat lebih rendah atau lebih kecil dari tekanan osmotik cairan tubuh. Dan hipertonis ketika tekanan osmotik larutan obat lebih besar dari tekanan osmotik cairan tubuh. Di mana ada 3 ketentuan tekanan osmotik larutan obat. Yang pertama, isotonis, di mana nilai B itu sama dengan 0 atau tekanan osmotik sama dengan cairan tubuh. Nilai B1 dikali C sama dengan 0,52. Sedangkan hipotonis, nilai B-nya itu positif atau tekanan osmotik lebih rendah daripada cairan tubuh. Nilai B1 dikali C kurang dari 0,52. Sedangkan hipertonis, nilai B-nya itu negatif atau tekanan osmotik lebih tinggi daripada cairan tubuh. Nilai B1 kali C-nya itu lebih besar dari 0,52. Di mana rumus perhitungan penurunan titik beku itu B sama dengan 0,52 dikurang B1 dikali C per B2, di mana B merupakan bobot zat tambahan, biasanya itu digunakan NaCl dalam satuan gram per 100 ml larutan, di mana nilai 0,52 merupakan titik beku cairan tubuh, B1 penurunan titik beku zat berkhasiat, C merupakan kadar zat berkhasiat dalam satuan persen bobot per volume, sedangkan B2 penurunan titik beku zat tambahan, biasanya itu digunakan NaCl. Contoh soal, jika diketahui bahwa penurunan titik beku air yang disebabkan oleh 1% bobot per volume asam borat adalah 0,288, maka kadar asam borat dalam 300 ml larutan asam borat isotonis adalah, kita misalkan untuk kadar asam borat C itu sama dengan X dalam satuan persen bobot per volume. Penurunan titik beku larutan NaCl itu B2 0,576, di mana nilai 0,576 ini sudah ketentuan dan sudah ditetapkan sebelumnya. Penurunan titik beku larutan asam borat B1 sama dengan 0,288. Karena larutannya bersifat isotonis, maka sesuai dengan ketentuan sebelumnya bahwa isotonis nilai B-nya itu sama dengan 0. Sehingga kita masukkan ke persamaan, di mana B sama dengan 0,52 dikurang B1 dikali C per B2. Karena isotonis, maka B-nya sama dengan 0, sama dengan 0,52 dikurang 0,288 dikali X per 0,576. 0 sama dengan 0,52 dikurang 0,288 dikali X. 0,288X sama dengan 0,52. Sehingga nilai X didapatkan 1,806% bobot per volume. Jadi kadar asam borat agar diperoleh larutan asam borat isotonis adalah 1,806% bobot per volume. Baiklah, di sini saya akan menyambung persentase dari rekan saya sebelumnya, yaitu mengenai contoh soal dari penurunan titik beku pada suatu sediaan steril. Nah, di sini contoh soal yang akan saya jelaskan adalah suatu injeksi 100 ml mengandung etil morfin HCl 2% yang menyebabkan terjadinya penurunan titik beku 0,15 derajat Celcius. Hitunglah berapa banyakkah NaCl yang diperlukan untuk memperoleh suatu larutan yang isotonis. Langkah kerjanya, pertama kita tentukan dulu apa yang kita ketahui pada soal tersebut. Ya, kita sudah mengetahui bahwa NaCl itu dia dikatakan isotonis apabila memiliki kadar 0,9% atau 0,52 derajat Celcius, di mana kadar ini sama dengan kadar darah di dalam tubuh. Nah, selanjutnya untuk penurunan titik beku etil morfin HCl itu adalah 0,15 derajat Celcius. Nah, itulah yang diketahui dari soal yang tadi.
Nah, selanjutnya kita harus menentukan berapa gram NaCl yang kita perlukan. Caranya, pertama tentukan dulu NaCl butuh. Nah, NaCl butuh sama dengan penurunan titik beku NaCl kurang penurunan titik beku etil morfin ACl. Ya, kita ketahui bahwa penurunan titik beku dari NaCl itu adalah 0,52 derajat Celcius, sedangkan penurunan titik beku etil morfin adalah 1,15 derajat Celcius. Nanti tinggal kita kurang saja, hasilnya adalah 0,37 derajat Celcius. Selanjutnya kita tentukan massa NaCl yang akan kita tambahkan, di mana penurunan titik beku NaCl dibagi dengan konsentrasi NaCl sama dengan penurunan titik beku NaCl butuh dibagi dengan konsentrasi NaCl butuh. Penurunan NaCl titik beku NaCl itu adalah 0,52 dibagi dengan konsentrasi NaCl 0,9% sama dengan penurunan titik beku NaCl butuh yang kita dapatkan tadi, yaitu 0,37 dibagi dengan konsentrasi NaCl butuh yang akan kita tentukan. Nah, hasilnya 0,578. Dan selanjutnya itu kita bagi ya. Kita bagi jadi X sama dengan 0,578 dibagi dengan 0,37. Sehingga hasilnya adalah 1,56%. Nah, persen ini kita ubah ke gram. Diperolehlah hasil dari massa NaCl, yaitu 1,56 gram. Baiklah, selanjutnya suatu contoh soal dengan penyelesaiannya akan menggunakan metode krioskopi. Metode krioskopi ini pertama kita akan menghitung penurunan titik beku dari larutan obat yang akan kita buat isotonis terlebih dahulu. Kemudian langkah kedua kita akan menentukan berapa gram NaCl yang akan kita tambahkan. Di sini pertanyaannya, berapa gram NaCl yang dibutuhkan untuk membuat larutan X 0,2%? Dengan penurunan titik beku obat X ini, 1%-nya sama dengan 0,40 derajat Celcius. Bagaimana cara kita untuk membuat larutan tersebut menjadi isotonis? Pertama, perlu kita ingat bahwa NaCl fisiologis itu konsentrasinya sama dengan 0,9%. Dengan penurunan titik beku sama dengan 0,52 derajat Celcius. Kita langsung ke langkah pertama tadi. Kita akan menghitung berapa penurunan titik beku dari obat X kita ini. Jadi 1% obat X yang sudah disebutkan pada soal itu 0,40 derajat Celcius. Kita akan mencari berapa penurunan titik beku untuk 0,2. Hasilnya adalah 0,08 derajat Celcius. Kemudian kita akan mencari berapa NaCl yang dibutuhkan untuk membuat larutan menjadi isotonis. Penurunan titik beku dari NaCl 0,9 gram dalam 100 ml itu 0,52 derajat Celcius. Sedangkan penurunan titik beku larutan obat kita yang sudah kita peroleh tadi 0,08 derajat Celcius. Sehingga PTB yang dibutuhkan sama dengan PTB dari NaCl dikurang PTB dari obat X sama dengan 0,44 derajat Celcius. Dengan menggunakan rasio proporsi di sini 0,9 gram NaCl dibagi 0,52 sama dengan gram NaCl yang kita cari dibagi dengan 0,44 PTB yang sudah kita dapatkan tadi. Jadi untuk mencari gram NaCl 0,9 dibagi 0,52 kemudian 0,44 akan kita kalikan hasilnya ke sini sehingga memperoleh hasil 0,76 gram. Sehingga sebanyak 0,76 gram lah NaCl yang akan kita tambahkan pada larutan obat X supaya menjadi isotonis. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan yaitu contoh soal tentang
melakukan perhitungan untuk mengetahui tonisitas yang jika diketahuinya adalah adanya penurunan titik beku. Nah, di sini ada contoh soal yaitu diketahui larutan anestesi mengandung 1% lidokain hidroklorida, di mana lidokain hidroklorida dapat menyebabkan penurunan titik beku yaitu 0,12 derajat Celcius. Hitunglah NaCl yang harus dibutuhkan agar larutan menjadi isotonis. Jawab. Pertama, yang harus sangat diingat yaitu bahwa larutan NaCl fisiologis yaitu larutan NaCl 0,9% itu tuh memiliki penurunan titik beku yaitu 0,52 derajat Celcius. Lalu langkah kedua yaitu dicari berapa penurunan titik beku NaCl yang harus ditambah. Nah, yang mana rumusnya itu penurunan titik beku NaCl dikurang dengan penurunan titik beku oleh lidokain hidroklorida. Yang mana kita ketahui tadi penurunan titik beku NaCl fisiologis itu adalah 0,52 derajat Celcius dikurangi dengan 0,12 derajat Celcius. Jadi didapatkanlah hasilnya 0,4 derajat Celcius. Selanjutnya yaitu langkah ketiga itu dicari konsentrasi NaCl yang dibutuhkan. Yang mana rumusnya itu adalah penurunan titik beku NaCl fisiologis per atau dibagi konsentrasi NaCl fisiologis itu tuh sama dengan penurunan titik beku NaCl yang harus ditambah dibagi konsentrasi NaCl yang dibutuhkan. Nah, di sana kan udah tahu tuh nilai penurunan titik beku NaCl itu adalah 0,52 derajat Celcius. Lalu konsentrasi NaCl ini itu tuh ada di sini tadi. Ini kan 0,9%. Nah, lalu penurunan titik beku NaCl yang harus ditambah, ini kan udah kita cari tadi, yaitu 0,4 derajat Celcius. Jadi yang tidak ada di sini kan nilainya cuma yang ini, konsentrasi NaCl yang dibutuhkan. Makanya judulnya tadi adalah konsentrasi NaCl yang dibutuhkan. Maka di sini kita buat saja inisialnya yaitu X%. Nah, kalian ketika udah tahu nih nilainya yang lain kan, jadi carilah X%-nya itu. Makanya dibuatlah di sini X% 0,4 derajat Celcius per 0,52 derajat Celcius dikali 0,9%. Nah, karena ini sama nih derajat Celcius dengan derajat Celcius, maka itu bisa dihilangkan satuannya. Jadi tinggallah nanti di akhirnya itu persen. Nah, 0,4 dibagi 0,52 lalu dikali 0,9, itu hasilnya adalah 0,6923, yang mana jika dibulatkan itu sama dengan 0,7%. Jadi NaCl fisiologis yang dibutuhkan adalah 0,7 gram dalam 100 ml sediaan yang akan dibuat. Baiklah, di sini saya akan menyambung presentasi dari rekan saya sebelumnya tentang contoh soal dari penurunan titik beku. Baiklah, di sini ada soalnya yaitu bila 0,76 gram NaCl harus ditambah ke dalam 100 ml larutan 0%, B atau V larutan atropin sulfat, maka larutan atropin sulfat isotonisnya adalah yang A itu 6,43%, yang B itu 6%, yang C itu 2%, yang D itu 1,18%. Baiklah, sini ada rumusnya yaitu B sama dengan 0,9 dibagi dengan 100 dikali dengan V dikurang W dikali E. Jawabannya itu berarti 0,9 dikurang dengan 0,760 sama dengan 0,140 dalam volumenya 100 ml. Berarti B sama dengan 0,9 dikurang 0,9 dibagi dengan 0,9 per 100 dikali V dikurang W kali E. B nya sama dengan 0,9 dibagi 100 dikurang dengan 100 mili dikurang W dikali 0,140. B nya sama dengan 0,9 dikurang dengan 0,140. Jadi
0,9 dibagi dengan 0,140 hasilnya 6,43%. Jadi larutan atropin sulfat isotonisnya adalah 6,43 gram dalam 100 ml larutan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.